Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Istiqomah dari kelompok 5, ingin menyampaikan materi terkait dakwah di perkotaan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Andita selaku mata dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Dakwah dan teman-teman yang bersedia menyimak video ini. Nah, saya akan menjelaskan terkait agama Islam. Nah, agama Islam sendiri berdimensi pada keyakinan dan lebih mementingkan amal atau tindakan. Isinya yaitu ajaran dan anjuran. Ajaran sendiri terdapat pada Al-Quran, hadis, dan hasil pemikiran manusia, serta anjuran yaitu hasil produk kebudayaan manusia. Salah satu ajaran Islam yang paling penting dan berorientasi praksis dan strategis yaitu ajakan kepada manusia agar berada dan tetap berada dalam jalan yang benar. Biasanya populer disebut dakwah. Nah, Islam disebut sebagai agama maupun kumpulan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang tidak berarti apa-apa, terutama pada aspek sosiologis. Apabila nilai-nilai yang ada di dalamnya tidak dipahami maupun tidak diamalkan. Dakwah sendiri dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, di mana mereka mengajak ataupun mempengaruhi masyarakat sebagai sasarannya atau mad'u. Nah, tujuannya yaitu secara umum untuk mengubah perilaku atau kondisi secara individu ataupun masyarakat untuk lebih baik dalam batin dan jasmani. Nah, secara struktural, karakter budaya dan masyarakat di perkotaan, yaitu menurut Hans-Dieter Evans, yaitu wilayah kota dapat dijelaskan dengan 3 aspek, yaitu status sosial, segregasi etnis, dan budaya kota. Nah, budaya berarti akal budi, pikiran, dan cara berperilakunya, berarti pula sebagai kebudayaan, yakni keseluruhan gagasan dan karya manusia yang dibiasakan melalui belajar. Nah, menurut Bapak Antropologi Budaya, E.B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan atau kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh oleh anggota suatu masyarakat. Nah, sementara kota adalah pusat urbanisasi dan pusat perubahan yang mana keterlibatan kebutuhan pangan dan sandang juga berpengaruh terhadap gaya masyarakat kota dalam mengunjungi tempat-tempat perbelanjaan. Nah, misalnya seperti bazar atau potensi kerja sudah merangkah pada bidang jasa sehingga memberikan peluang kesempatan membuka lapangan pekerjaan. Nah, dalam kehidupan masyarakat kota umumnya heterogen. Nah, heterogen masyarakat kota pada satu sisi memberikan peluang terciptanya kompetisi dan kreasi-kreasi baru. Namun, pada sudut pandang yang lain, bagi yang tidak siap dan akan menjadi hantu yang sekali akan menerkam masa depan jiwanya. Pluralisme meyakinkan atau pluralisme keyakinan dalam beragama juga sangat nyata sebagai ciri kehidupan masyarakat kota. Nah, keberagaman tersebut kemudian
akan mempengaruhi pola pikir dan interpretasi serta tindakan beragama yang beragam pula. Nah, karakteristik ataupun karakter budaya masyarakat perkotaan ada 5. Yang pertama yaitu dalam usaha pencarian hidup. Masyarakat kota banyak menggunakan fasilitas-fasilitas lebih modern. Kendaraan misalnya. Sebagai kebutuhan vital dan mencari nafkah di samping kebutuhan sekunder lainnya seperti peralatan rumah tangga atau pakaian. Nah, yang kedua yaitu pada masyarakat kota, sistem kemasyarakatan tertata demikian jelas dan setiap anggota masyarakat memiliki status sesuai profesinya. Hal demikian pada akhirnya memperjelas terhadap peran dan fungsi setiap anggota masyarakat. Nah, yang nomor 3 yaitu dalam berkomunikasi. Nah, umumnya masyarakat kota memakai bahasa yang lebih menasional, yaitu bahasa Indonesia. Bagi masyarakat kota di Indonesia, hal ini memberi pengaruh terhadap upaya meningkatkan nilai-nilai persamaan dalam hak dan kedudukan egalitarianti, yaitu meningkatkan persatuan dan memperkuat rasa kebanggaan. Nah, yang nomor 3 yaitu dalam berkomunikasi. Umumnya masyarakat menggunakan bahasa yang lebih menasional, yaitu bahasa Indonesia. Nah, bagi masyarakat kota di Indonesia, hal ini memberi pengaruh terhadap upaya untuk meningkatkan nilai-nilai persamaan dalam hak dan kedudukan untuk meningkatkan persatuan dan memperkuat rasa kebangsaan. Nah, yang keempat yaitu sistem pengetahuan pada masyarakat kota lebih cenderung pragmatis. Setelah selesai sekolah, apapun sekolahnya, yang penting kerja. Menjamurnya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang banyak memberikan tawaran yang berorientasi dunia kerja adalah indikasi bahwa masyarakat kota hidup lebih berorientasi pada keadaan dan serba cepat dan instan. Yang nomor 5 yaitu masyarakat kota umumnya sangat heterogen. Heterogen masyarakat kota terlihat pada bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi, afiliasi pada partai politik, dan sikap keberagaman. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah semarak dakwah di perkotaan. Bisa juga diartikan dengan mengadakan kegiatan penyebaran agama Islam yang dilakukan di tengah-tengah perkotaan. Namun, teman-teman, untuk melakukan kegiatan tersebut itu pastinya juga ada tantangan-tantangan yang ada di masyarakat setempat. Untuk tantangan yang pertama itu yang biasanya terjadi yaitu adalah keterbatasan waktu. Masyarakat perkotaan itu biasanya mereka sangat memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan keagamaan yang biasanya diselenggarakan di tengah-tengah perkotaan. Selain keterbatasan waktu, masyarakat perkotaan juga seringkali terpengaruh oleh budaya-budaya yang ada di sekitar yang dapat mengurangi kesadaran dan mengurangi kepemahaman tentang ajaran Islam juga. Tantangan selanjutnya yang biasanya terjadi itu juga ada keterbatasan sumber daya. Maksudnya kegiatan dakwah di perkotaan kan juga memerlukan sumber daya yang cukup seperti tempat, peralatan, dan penggalangan dana untuk melakukan kegiatan agama atau kegiatan sosial yang diselenggarakan tersebut. Namun meskipun ada segala tantangan yang ada di perkotaan, kita juga bisa mencari solusi untuk melewati tantangan-tantangan tersebut.
Untuk solusi yang pertama, kita bisa mengembangkan program dakwah yang fleksibel. Maksudnya, ketika kita akan mengadakan kegiatan sosial atau kegiatan keagamaan, kita dapat menyesuaikan dengan waktu dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, kita juga bisa mengembangkan kerjasama dengan komunitas-komunitas atau kumpulan yang biasanya terkenal di masyarakat tersebut. Misal ada IPNU, IPPNU, semacam itu. Kita bisa berkomunikasi dan melakukan kerjasama agar bisa mempermudah cara kita untuk melakukan kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan di masyarakat setempat. Materi selanjutnya yaitu adalah pendekatan dakwah antar budaya, yaitu strategi dakwah yang mempertimbangkan perbedaan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Tujuan dari pendekatan dakwah antar budaya adalah untuk menyampaikan pesan ajaran Islam dengan cara yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat setempat. Namun untuk melakukan pendekatan dakwah antar budaya juga ada prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam melakukan dakwah tersebut. Prinsip yang pertama, kita juga harus menghargai atau mengakui perbedaan budaya dan nilai-nilai yang ada di masyarakat setempat. Selain itu, kita juga harus memahami konteks budaya dan sosial yang ada di masyarakat setempat, agar saat kita menyampaikan pesan, menyampaikan ajaran Islam, itu bisa dengan cara yang sesuai, dan ketika kita menggunakan cara yang sesuai, mereka bisa menerima dengan tulus apa yang kita sampaikan. Namun saat kita menyampaikan pesan atau menyampaikan ajaran, itu kita juga harus melakukannya dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Dan juga saat menyampaikan pesan, kita tidak boleh melakukannya dengan cara yang memaksa atau cara yang menghakimi. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan dialog dan komunikasi yang efektif kepada mereka agar kita bisa memahami kebutuhan dan kekhawatiran yang ada di masyarakat setempat. Untuk prinsip yang terakhir, kita bisa menggunakan bahasa dan simbol yang sesuai. Maksudnya, ketika kita bisa menggunakan bahasa dan simbol yang sesuai dengan masyarakat setempat, kita akan lebih mudah untuk berdialog dan berkomunikasi kepada mereka, dan mereka juga akan lebih mudah untuk memahami apa yang kita sampaikan. Berikut tadi adalah materi yang bisa kami sampaikan. Untuk teman-teman yang mau menanggapi, yang mau bertanya atau yang mau menambahi, silahkan disampaikan.